Tuhan juga, Anak, Tuhan juga, dan Roh Kudus juga Tuhan Tuhan. juga. Anak juga, Anak Tuhan juga juga. Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan. Bentar, Allah Bapa Tetapi, Tuhan juga. ya, tetapi Kalau kenapa? sudah pakai juga itu ada berapa Tuhan itu? Kang itu laki-laki, Lord Oreo laki-laki juga. Berarti ada berapa laki-laki di situ? Ya, dalam kejap. Satu. Ya, sebentar. Coba ulang. Menurut Bapak, kamu bilang aku Bapak atau apa ini maksudnya? Menurut Tuhan Bapa, Tuhan Gawak kan ada Tuhan Anak juga, ada Tuhan Bapa juga, ada Tuhan Roh Kudus juga. Saya lagi tanya, menurut Tuhan Bapa ada berapa satu-satunya? Siapa satu-satunya Tuhan? Siapa? Namanya siapa? Menurut Tuhan Bapa, satu-satunya Tuhan adalah. Menurut Tuhan Bapak, mana ada Bapak bagi penjelasan begitu? Oh, jadi Bapak tidak pernah menjelaskan siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Bangsa muridku, bangsa murid itu bangsa apa? Yahudi, bukan Kristen. Bukan Kristen. Ini tema apa, Bang? Temanya, kenapa kalian Kristen? Yesus saja nggak kenal nama kalian. Kenapa kalian Kristen? Apa hubungannya Kristen dengan Yesus? Sesuai di Bible. Oke. Apa hubungannya? Ini saya jawab dengan pengetahuan yang saya punya saja. Kristen itu sebenarnya dia itu artinya pengikut Kristus. Jadi kenapa Kristen boleh di orang-orang katakan sebagai pengikut Kristus? Oke, saya bantah saudara. Dari mana Anda mendapatkan dalil bahwa Kristen itu pengikut Kristus? Siapa yang ngajarin? Dalilnya ada di Kisah Para Rasul. Waktu itu, pertanyaan saya, di mana Anda menemukan literasi Kristen itu pengikut Kristus? Di mana? Datanya. Siapa yang ngajarin Anda bahwa Kristen itu adalah pengikut Kristus? Itu Maknanya adalah pengikut Kristus. Di mana? Itu ada jalan ceritanya, Bang. Jadi perlu dijelaskan itu. Siapa yang menceritakan? Waktu gini, cerita dia begini. Waktu murid-murid Yesus menginjil dan ada 3.000 orang menjadi pengikut mereka, dan orang-orang itu selalu berkumpul karena semua mereka menuruti ajaran rasul-rasul Tuhan Yesus. Mereka selalu berkumpul untuk berdoa, untuk sembahyang. Jadi orang-orang itu melihat ini orang ini kenapa ini berkumpul, kenapa
berkumpul Oke. berdoa. Jadi, murid-murid- orang-orang di Jadi- luar itu Jadi Apa? murid-murid Yesus itu murid-murid Tuhan atau bukan murid-murid Tuhan? ya murid Tuhan Yesus maksudnya. Iya, dia murid-murid Tuhan atau dia murid-murid Yesus? Yang mana? Yang rasul ini? Iya, Anda mengatakan Yesus itu murid-murid Tuhan. Yesus Apakah murid-murid? Apakah murid-murid disebut murid Tuhan? Nah, yang bilang Yesus murid siapa, Bang? Loh, kok malah jadi kebalik dia ya penerimaannya ya? Ini sending sama receive-nya imbang nggak sih orang ini? Anda tadi mengatakan bahwa murid-murid Tuhan, rasul-rasul itu murid-murid Tuhan. Tuhan siapa? Yesus. Nah, terus Jadi murid-murid ini muridnya Tuhan. ya murid Tuhan Yesus. Jadi dia disebut murid Tuhan. Iya, rasul Tuhan Yesus, iyalah. Anda bisa bedakan rasul dengan murid nggak? Loh. Sama. Rasul-rasul itu pernah diajari oleh Tuhan Yesus selama 3 tahun ataupun 4 tahun. Oke, jadi Tuhan Anda mereka jadi itu guru. memanggilnya Jadi guru itu Tuhan. boleh bagi kami sebagai orang Kristen dibilang murid tidak masalah ataupun rasul. Rasul itu adalah gelaran sebagai murid Yesus. Ah, di mana tertulisnya begitu? Rasul adalah murid Tuhan, di mana? Lah, memang itu terus dalam Bible kami. Iya, di mana? Di mana tertulis rasul itu murid Tuhan? Rasul itu ditinggal oleh Yesus. Paham? Lu congor lu. Lu punya otak yang kea. Lu otaknya penyu. Bang, kamu tidak paham, Rasul itu Bang. ditinggal oleh Yesus. Jadi, Lu yang tidak paham. jadi Orang Yesus itu Muslim. guru apa Tuhan? Atau Tuhan guru? Tuhan juga dia, Nabi juga dia, guru juga dia, imam Jadi juga Tuhan dia, guru. raja juga Ya, dia, Allah juga dia. Dalam Itu penyebutan. kepercayaan kami, dia itu Rasul yang menyebutkan dia Mesias, anak Allah yang hidup. Oh, jadi dia anak Tuhan apa Tuhan? Dia Tuhan, anak Tuhan. Nah, Tuhan apa anak Tuhan? Akhir bagimu Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Di mana? Di kota Daudnya. Nah, gini Bang, Kalian dalam kan tidak mengaku dinatur Yesus. Kalian kan tidak mengaku dinatur Yesus. Kami itu terpapar dengan kitab Barnabas. Kalian itu termakan dengan kitab Barnabas itu yang disitu mengajarkan bilang, yang mati di kayu salib orang yang menyerupai Yesus, Yesus terangkat ke surga. Kalian itu termakan dibodohi oleh Barnabas. Nah, Siapa yang tidak tahu dan Muslim? terangkat ke surga itu diangkat Kalian itu siapa? termakan dengan kitab Barnabas. Kitab Barnabas itu ditulis sejauh kemudian sekali. Kamu itu termakan dengan kitab Barnabas dan mengatakan yang disalib itu adalah orang menyerupai Yesus dan Yesus itu terangkat ke surga. Itu kalian termakan dengan kitab itu yang itu bidat. Paham? Nah, jadi siapa yang begini, disalib? begini Bang, bagi kami waktu untuk menjelaskan dulu supaya lebih kamu paham. Kalau kamu terus bantah begitu macam sampai Ya, bila karena kamu salah ucap, kamu nggak sadar kalau murid-murid Loh. Yesus di situ adalah murid-murid Tuhan. Ya, ini lucu gitu loh. dalam Ada Tuhan kepercayaan punya orang murid. Kristen. Bang, makanya dengerin dulu, kita gantian kita ngomong. Dia Tuhan makanya dia bangkit. Itu bukti fakta. Apakah Muhammad bangkit? Zombie dong berarti Tuhanmu. Kalau kau di situ. Zombie berarti Yesus. Tuhanmu zombie. Kalau kau di situ. Bangkit dari kubur, zombie berarti. Gini Bang, tadi kamu bilang orang Kristen jangan tantrum, betul. Tapi begini, sebenarnya kami bukan tantrum. Kalau kamu cara berbicara hormat, kami pun hormat. Tapi kalau cara kamu menghujat, Ya, kami boleh nanti buat. Saya nggak menghujat, saudara. Saya cuma meluruskan. Tuhan punya begini itu jawabannya kamu kan bisa framing. Saya Tuhan punya begini. meluruskan. Nanti kalau kami membalas, kamu turunkan dari room ini, ya kan? Saya meluruskan. Tadi kembali lagi ya, Aduh. kita diskusi baik ya. Tidak mengaku. Kita diskusi baik ya. Tadi kamu mengatakan bahwa murid Tuhan. Jadi murid-murid ini Matius pemungut cukai ya, Yakobus, murid-murid Yesus itu adalah murid-murid Tuhan. Jadi Tuhan punya murid nih.
sebutan apa yang tepat buat murid Tuhan? Ya rasul, nama dia rasul. Kami Terus kalau sebagai guru- orang Kristen, Kalau Kristen guru disebut Tuhan itu rasul. ya, oke, kalau murid Tuhan disebut rasul. Kalau guru Tuhan disebutnya apa? Guru Tuhan, maksudnya Ya kan Tuhan Ya, gurunya. mereka ini terkibul dengan surat Barnabas yang mengatakan itu tuh apa? Itu sampah itu. Mereka tuh pegang yang mati-matian Barnabas yang mengatakan yang mati itu adalah apa? Orang yang menyerupai Yesus. Itu kita doa ambil di Barnabas sebab kita bidat tuh. Apa itu kamu itu? Jadi apa hubungannya Kristen sama Yesus? Coba. Saya pengen dengar dari kalian kapan diceritakan, Kita kapan anak-anak dikatakan. Yesus yang Tadi apa itu membuat saya burung selesaikan berita dulu liar. dong, Ada dalam biar kitab. saya selesaikan Dalam dulu kitab. dong. Gantian kita bicara ya. Kita hormati, ini punya host, punya room. Ya. Jadi pertanyaan saya, apa hubungannya Kristen dengan Yesus? ya Kapan? bagi kami Sabar, waktu. saya belum selesai. Dengarkan dulu. Di mana dikatakan di dalam Bible Yesus itu berbicara untuk Kristen? Yang mana? Silakan. Oke. Sebelum saya habis berbicara, jangan potong dulu. Sampai bila selesai kalau kamu potong-potong terus. Begini. Apabila saya sambung cerita saya tadi, orang macam apa ini semua jawaban saya, kata-kata saya ini memberi jawaban dari soalan kamu. Jadi kamu jangan potong terus. Kalau kamu terus potong tidak akan selesai. Begini. Waktu orang-orang berkumpul, orang-orang luar itu cari tahu ini orang kenapa berkumpul. Nah, setahu mereka orang yang berkumpul itu karena berdoa kepada Tuhan Yesus, karena menyembah Tuhan, jadi mereka berkumpul. Jadi mereka sebut itu Kristen. Kenapa disebut Kristen? Orang-orang luar itu sebut orang yang berkumpul itu Kristen. Sebab kenapa bilang Kristen? Karena mereka menyembah Yesus. Jadi orang, sebab mereka tidak tahu apa yang dilakukan di sana. Mereka cuma tahu Yesus saja yang orang berkumpul di sana berdoa kepada Yesus, menyembah kepada Tuhan Yesus, ya sudah. Makanya mereka dipanggil Kristen. Orang-orang luar itu dipanggil Kristen sampai sekarang. Sudah? Itu dipanggil Kristen, Bang. Anda tidak menjawab loh. Anda tidak menjawab. Itu sudah jawaban, Bang. Tidak menjawab. Pertanyaan saya boleh diulangi apa? Coba. Apa? Coba ulangi pertanyaan saya. Kalau kamu sudah merasa menjawab. Nah, kan kaitannya sama Yesus kan? Di mana tertulis Kristen. Yesus berbicara untuk orang Kristen? Itu pertanyaan saya. Di mana tertulis di Bible Perjanjian Baru Yesus berbicara kepada orang Kristen? Untuk orang Kristen di mana? Ya, apapun yang dia katakan di dalam perjanjian baru itu memang orang Kristen. Pertanyaan saya di Perjanjian Baru itu Yesus berbuat baik itu diomong kepada siapa? Orang Yahudi ke orang Kristen juga loh. Lu harus paham. Mengasihi orang. Dengarkan baik-baik, dengarkan orang mati. baik-baik. Dengarkan baik-baik, saudara. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Saya bertanya itu supaya dapat poinnya apa pertanyaan saya. Jangan tiba-tiba jawab nggak ngerti apa yang ditanya. Yang saya tanya di dalam Bible di mana tertulis Yesus berbicara untuk orang Kristen. Itu pertanyaan saya. Yang mana? Silakan. Bagus. Kristen itu kan pengikut Kristus dan kami pengikut Kristus. Iya, apabila dia berbicara kepada pengikutnya, kami pengikut Kristus itu Kristen. Tangkap nggak poinnya? Pertanyaan saya, Bang, dengerin baik-baik, kurek kupingnya. Kamu tidak paham. Loh, pertanyaan saya, di mana tertulis Yesus berbicara di dalam Bible untuk orang Kristen? Di mana tertulisnya Yesus ini berbicara untuk orang Kristen? Silakan. Kalau kamu mau ayat yang
Yesus berkata yang sekarang aku mau berbicara kepada orang Kristen seperti kamu mau ayat seperti itu di dalam Alkitab itu tidak ada, Bang. Ya sudah, kamu memang mau nggak ayat ada. seperti itu. Terus kalau nggak ada, apa hubungannya Kristen sama Yesus? Karena Kristen itu pengikut Kristus dan dia Apa mengajarkan hubungannya? kepada pengikutnya. Anda barusan berbicara tidak ada terdapat di dalam nas bahwa Yesus berbicara kepada orang Kristen. Selesai. Lalu apa hubungannya Kristen yang tidak ada hubungan sama Kristus sama Yesus ini? Ayatnya yang Jadi- tidak ada. Ayat Nah, kalau yang udah ada ayatnya, Yesus- kalau udah ada ayatnya, kenapa Anda ada-adakan? Loh, karena pengajar Kristen itu pengikut Kristus artinya. Jadi apabila dia mengajari hal-hal yang baik, Saya enggak itu tanya untuk itu. pengikut Kristus. Saya enggak tanya itu, yang saya tanya, Anda jadi orang Kristen, ada hubungan apa sama Yesus? Orang Yesus di dalam Bible aja enggak pernah mengatakan, ayo orang-orang Kristen, ini aku mengatakan kepada kalian ya. Enggak ada. Soalan Kenapa kamu, kalian jadi Kristen? oh, ya oke. Ya Soalan itu kamu itu, maksudnya. Soalan saya itu nggak ada jawaban. soalan Tapi supaya kamu Anda itu, mengerti bahwa Anda itu nggak tepat jadi orang Kristen. tunggu, saya jawab dulu. Karena Yesus tidak untuk orang Kristen. Tadi sudah soalan, saya jawab dulu. Soalan yang mana dulu? Yesus untuk orang Kristen atau bukan? Saya mau jelaskan, kamu jawaban atau tidak? Yesus punya orang Kristen atau bukan? Hele. Bang, Ayo, udahlah bang, jangan Kalau dipaksain. kalau orang sudah, bagi jawaban itu dengar. lah, gimana mau dijawab? Kan nggak ada dalilnya. Anda sendiri yang bilang. Semua ada dalilnya. Oh, ada berarti Yesus berbicara kepada orang Kristen. Di mana? Kan kamu harus tahu apa itu Kristen. Apa? Pengikut Kristus. Enggak, saya enggak mau tahu itu. Nah, itu masalahnya kamu tidak mengerti. Sebab itu soalan ada. Oke, apakah Kristus itu hanya Yesus? Kamu soal apakah kamu soalan Apakah- kamu itu apakah- akibat dari soalan kamu seperti itu. Apakah Akibatnya Kristus karena itu kamu hanya tidak mengerti Yesus? apa itu Kristen. Apakah Kristus itu merujuk kepada Yesus? Orang yang paham arti Kristen, dia tidak akan soal seperti yang kamu soal, Bang. Apa yang kamu soal? Pertanyaan saya nih, Kagak. apa hubungannya Yesus sama Kristen? Apa hubungannya? Kan sudah dijawab, Bang. Ampun. Ya menjadi pengikut Yesus itu kan Kristen maksudnya. Apa hubungannya orang Yesus yang nggak kenal sama kalian? Loh. Dia kan Tuhan, Bang. Nah, menurut kamu, Tidak kenal macam mana. Sabar dulu. Dia kan Tuhan. Bagi Ya, kami ya, dia dengarkan, Tuhan. dengarkan. Menurut Kristen, Yesus itu Tuhan. Menurut orang Yahudi, Yesus Tuhan atau bukan? Nah, ini bagus. Nah, Kau datang sana Israel. Berapa banyak Kristen, berapa banyak Yahudi? bukan. Di mana di perjanjian baru, di perjanjian lama punyanya orang Israel itu mengatakan Yesus Tuhan akan jadi manusia. Di mana? Mau data dari Bible nih. Di perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi, orang Israel, di mana tertulis Tuhan itu akan menjadi manusia. Di mana? Ada? Di mana? Yesaya membuatkan juga. Yang telah lahir itu manusia apa Tuhan? Koceluk. Loh, akan lahir bagimu juru selamat. Iya, manusia apa Tuhan? Ya, Tuhan jadi manusia. Kalau Tuhan jadi manusia, masih ada nggak Tuhannya? Ya, jelas lah otoritas itu tidak akan hilang. Kan sudah jadi manusia tadi katanya. Kan dia tetap disembah waktu Yang disembah ini yang Tuhan jadi manusia atau yang Tuhan yang sudah hilang menjadi manusia? Yang mana? Bos, Tuhan mana mungkin hilang. Dok, kalau Tuhan tidak hilang, yang menjadi manusia siapa tadi? Ya Tuhan jadi manusia. Terus Ya kenapa kalau Tuhan jadi sudah manusia? menjadi manusia, masih ada nggak Tuhannya? Ya jelas lah. Kalau masih ada yang jadi manusia tadi itu siapa? Loh, Ayo. Anda mengatakan Tuhan menjadi manusia. Masih ada nggak Tuhannya? Kan sudah jadi manusia. Kalau masih ada yang jadi manusia tadi Tuhan atau bukan? ketika dia menjadi manusia, dia tetap Tuhan bagi kami. Yang mana yang Tuhan itu? Yang manusia atau yang masih ada?
Loh, ketika manusia tetap Tuhan lah. Bagi Anda Oke, yang bukan berarti Tuhan. oke, waktu dia jadi manusia, Tuhan yang di langit masih ada nggak? Allah Bapa ada. Masih ada nggak? Ya kan, Masih ada kan? kan Bapa masih di surga, Bang. Ya udah, berarti Tuhan Bapa masih di surga. Lalu yang menjadi Tuhan yang menjadi manusia ini Tuhan siapa? Anaknya. Anak Allah. Tuhan beranak. Jadi yang menjadi manusia tadi bukan Tuhan Bapa tadi, tetapi anaknya Tuhan menjadi manusia. Ya, bagi kamu Tuhan beranak. Pengertian kami tidak seperti itu. Pertanyaan saya otomatis Terserah kamu tadi dengan kan kamu. blunder. Awalnya kamu bilang Tuhan Kalau- menjadi manusia. Kalau Tuhannya sudah menjadi manusia berarti Tuhan sudah nggak ada. Ternyata masih ada. Masih ada Tuhan Bapa. Berapa Tuhanmu? Satu. Satu itu yang sudah menjadi manusia atau Bapa? Kan Yesus sama Bapa adalah satu. Dalam pengertian kami, Yesus dan Bapa adalah satu. Kenapa Yang jadi satu, yang jadi satu Karena berarti keinginan sama. Jadi kami Oke. tidak dapat menjawab kamu dengan mengikuti keinginan kamu. Kami menjawab mengikuti keinginan kau. Tidak, kami tidak dapat, Bang. Bang. Kamu mau kami menjawab kami punya dua Tuhan. Kami tidak dapat jawab sebab iman kami tidak begitu. Loh, bukannya tahtanya ada dua? Kamu memaksa. Wahyu 22 nomor 3? Wahyu 22 nomor 3. Ada berapa Apa tahta di situ? Apa dia cakap? Ada berapa tahta di situ? Ada tahta anak, ada tahta Bapak. Jadi ada berapa tahta? Satu apa dua? Coba baca dulu. Loh, ya kau lah. Emang jangan anti kali. Jangan anti kali baca Bible. Loh, Iya, Wahyu 22 nomor 3. kamu Di itu situ. Islam. Jadi kamu boleh petik sesuka hati untuk menyorotkan orang Kristen. Sebab itu baca dulu. Coba teman-teman Iwan Villa yang mendengarkan ya, apakah ada yang menyimpang dari apa yang saya katakan? Padahal dia sendiri yang mengatakan Tuhan menjadi manusia. Setelah kita kupas, ternyata bukan Tuhan Bapa yang menjadi manusia, tapi Tuhan Anak. Berapa Tuhanmu? Satu katanya. Padahal dia sendiri mengatakan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Saya pertegas lagi di Wahyu pasal 22 nomor 3 ada dua tahta di situ. Ada tahta Anak, ada tahta Bapa. Jadi ada berapa? Ya, kamu harus cari tahu lah, Bang. Kenapa kami bilang satu? Kamu Nggak itu, mau. kamu Nggak mau aku jadi orang bodoh. ya masalah Tidak itu sendiri. masalah kamu. Oke, Macam mana kami bagi kami jawaban? pertanyaan saya, tahta di situ ada dua apa satu? Ada dua. Tahtanya di Wahyu 22 nomor 3 itu ada dua apa ada satu? Kau terlalu sibuk dengan fakta itu buat apa, Bang? Lah, karena untuk menggambarkan, kamu sendiri yang mengatakan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Lah, kursinya di surga, di tahta itu ada dua. Tahta Anak sama tahta Bapa. Kok jadi kamu yang ribet jadinya? Kan tak ikutin ini. Jadi ada berapa Tuhanmu? Satu atau dua? Kalau satu, kenapa tahtanya dua? Maksudmu gancet gitu, pantatnya satu, palanya dua? Kan tidak mungkin. Atau tubuhnya satu, pantatnya dua, kembar siam? Nggak mungkin dong. Kan tahtanya ada dua. Tahta Anak, ada tahta Bapa. Tahta itu tempat duduk. Masa iya Tuhan pantatnya dua, badannya satu? Apa sih kau bilang? Coba berpikir, Bang. Jangan macet. Tidak bacot, Bang. Kamu lucu. Lah, kamu sudah membaca Bible belum? Wahyu 22 nomor 3. Ada tahta Tuhan, ada tahta Tuhan Anak, ada tahta Tuhan Bapa. Kamu sendiri yang mengatakan yang menjadi manusia bukan Tuhan Bapa tapi Tuhan Anak. Giliran diikuti malah diam, gimana sih? Kok bisanya kamu mikir pantat dua satu itu? Kenapa otakmu? Lah, tahta kan ada satu apa dua di situ. Kau baca Wahyu 22 nomor 3. Ada tahta Baca dulu, Anak. saya bilang. Ya kau lah yang Baca baca. dulu. Kau lah yang baca. Sudah kukasih loh. Loh, kau yang petik, kau baca. Iya, kalau saya ambil poinnya di situ ada tahta Anak, ada tahta Bapa. Aku datang sini tanpa data ini. Ini aku lagi liburan ini. Liburan di mana? Di Bali. Sini merapat.
ngopi sama saya. Jadi gitu lah bang, kalau sudah menjawab jangan ditarik lagi, kelihatan tuh. Makanya lain kali kalau ngeludah jangan di tempat kotor, kalau ngeludah cuy tempat yang bersih supaya bisa kamu jilat lagi gitu bang. Ya, Anda sendiri yang bicara tadi Tuhan telah menjadi manusia, begitu ditanya? Saya akan jawab soal Tata dulu. Oke. Saya tidak mau menjawab melalui opini saya, tapi saya akan menjawab melalui data yang saya baca dalam Alkitab. Belum saya jumpai kalau takhta itu ada 2. Ya kau baca aja Wahyu Cuma 22 nomor 3. Makanya saya tidak bawa data, kamu baca dulu, saya bilang. Ya Kamu gimana tidak sih mau. orang mau perang nggak bawa senjata, ya bunuh diri kamu sini. Ya nama juga liburan, Cok. Ya kalau liburan ngapain juga naik di sini? Emang di sini tempat liburan? Hah? Jadi kayak mana lah bang? Ya udahlah bang, nanti kalau bawa Bible udah di rumah naik lagi ya. Daripada abang tanya Tuhan jadi manusia, ditanya lagi Tuhan yang mana jadi manusia. Kalau Tuhan sudah jadi manusia, nggak ada lagi Tuhan. Kan sudah jadi manusia, betul? Yang jadikan Tuhan Yesus jadi manusia, Bang. Tuhan Yesus jadi manusia, bukannya Yesus memang manusia? Bukan, menurut iman kami, dia dari sebelum dunia diciptakan dia sudah ada bersama-sama dengan Allah, dan dia jadi turun ke dunia menjadi manusia. Berarti berapa umurnya Yesus? Umur? Mana ada tertulis dalam Alkitab umur Tuhan? Kalau kamu kira dia sebelum turun di dunia, mana ada tercatat? Emang ya iya, kalau nggak dicatat kenapa kau bilang Yesus sudah ada sebelum Abraham ada? Ya kan tertulis dalam Bible kami harus percayalah. Masa kami mau percaya sama kamu? Nggak mungkin kan? Nah menurut kamu itu benar nggak kalau Yesus katanya sudah dilahirkan sebelum Abraham dilahirkan? Ada itu terlihat nggak bang? Menurut abang? Menurut Bang saya. Jacqueline, ada itu terlihat atau tidak terlihat? Oke, saya jawab. Menurut saya betul atau tidak? Sekarang saya jawab. Itu Alkitab kami. Kami percaya soal itu. Ada itu. Mesti kami terlihat. percaya bang, itu benar. Di dalam Alkitab. Ada itu terlihat atau tidak, saudara? Ada itu terlihat nggak? Tak balikin nih sekarang. Iya jelaslah tidak. Kau saja belum lahir. Lah, tadi dia Mata bilang mata aku kamu ada. macam. Kamu kan barusan mengatakan Iya itu Yesus ada. yang Yesus sudah cakap. Dia bilang sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu yang membuat orang-orang Farisi marah. Iya berarti kan itu tidak benar. Kenapa kau ikuti? Loh, udah benar, datanya dari mana kamu cakap itu tidak benar? Kalau Ya membuktikan dia memang kalau turun itu dari surga? benar, kalau itu benar, siapa yang melihat Yesus pada waktu Abraham sebelum ada? Ada nggak nama Yesus? Oh, jadi mau dilihat dengan mata kasar manusia Ya baru? kan namanya ada, gimana kamu yang Ya bilang sudah, ada? Allah ada. Kau pernah lihat Allah? Allah wujud, bukan ada. Loh, wujud, Iya. kau pernah lihat dia wujud? Wujud itu dalam bahasa Arab yang artinya Ya. adalah ada. Kamu saja tidak pernah lihat Tuhan kamu. Masa mau soal begitu bang? Ya ampun. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Pernah lihat Allah? Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Kita ini makhluk manusia. Berarti tidak Allah. Kamu tidak pernah lihat Allah. Oke, kalau dikatakan berarti tidak ada. Kalau saya bilang kamu punya akal. Boleh nggak gitu? Kalau aku bilang, Cara berpikir. kalau aku bilang, apakah kamu punya akal? Tunjukkan sama saya akalmu. Ada nggak? Oh, jangan bilang kalau mau melihat mata kasar dulu. Yesus sudah bilang sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kamu Yuk. kamu bilang kamu pernah lihat nggak? Loh, soalan apa itu? Ya kamu yang mengatakan, kamu percaya bahwa Yesus ada sebelum Abraham ada. Ada itu artinya kelihatan atau tidak? Siapa yang lihat? Kalau kamu bilang Pertanyaan atau tidak, saya, ada itu kelihatan atau tidak? Bang, jangan potong-potong bang. Saya sedang bagi jawaban bang.
Kamu ini kenapa? jawabnya nggak benar. Pertanyaan saya, ada itu kelihatan atau tidak? Kelihatan sama siapa dulu? Kamu tanya aku yang lihat gitu. Hah? Hah? Kamu tanya aku apa aku lihat atau sekarang tidak? Yesus di Bible itu kelihatan nggak? Sekarang ini saya lihat. Dia tidaklah. Kalau kamu tanya aku sekarang. Kalau kamu tanya sama saya. Jadi Yesus Dia nggak sudah kelihatan. dia sudah mati, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga. Macam mana mau lihat? Nah, yang lagi mati dia? manusia apa Tuhan? Loh, kemana-mana soalan kamu di mana-mana. Yang mati Ya manusia apa Tuhan? satu-satu dulu lah. Ya memang dua-dua nggak apa-apa, kan Tuhanmu dua. Ya, Anda yang bilang, bukan saya. Nah katamu ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Masa iya gancet? Ya, tetap dalam iman kami mempercayai itu satu. Satu itu gancet atau berpelukan dia? Loh, kalau berpelukan itu urusanmu lah. Kamu berpikir begitu? Kamu Jadi tidak dua berpikir apa begitu. satu? Yang jelas ada Tuhan Bapa satu, ada Tuhan Anak. Berapa ini? Kamu Kok tidak mau dibilang mendengar. satu? Kalau dibilang Kamu satu, tidak mau begini, apa mendengar yang penjelasan saya. Kenapa? Ya, apa yang mau kau jelasin? Kau sendiri yang berbicara. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Apakah Tuhan Anak, Tuhan Bapa? Sampai bila selesai begini, kamu saja potong-potong. Aduh, Nah gimana? nyolot kau. Bukan. Orang kasih jawaban, kamu diam dulu. Mulut kamu tak boleh diam, tak boleh sabar. Kamu tiada disiplin, Bang. Paham? Tahu? Jocelyn, kau open cam lah supaya kita saling kenal gitu. Betul tidak? Dari Cara mana kamu seperti itu saya tidak ngomong, disiplin. saya ngomong nih, saya omong manusia, saya ada mulut saya bergerak. Aku ngeliatin kamu yang jawab ini siapa? Manusia kan bukan. Aku sedang bagi jawaban, kamu nyolot, Bang. Ya ampun. Loh, kok nyolot sih? Kamu sendiri loh. Aku mengatakan berdasarkan apa jawabanmu. Waktu saya bicara ya saya bicara. Iya, Kamu ada Tuhan kenapa? Bapa, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Berarti ada berapa Tuhan? Itu kan tadi sudah dijawab, kamu soal lagi. Berapa? Ampun. Berapa? Hah? Jadi ada berapa saudara? Kamu Kau- sendiri loh yang bilang loh. Kamu ini lucu. Tadi kan sudah nanti kalau saya jawab kamu potong lagi. Ya Sampai dia udah, selesai. berapa? Kalau satu, yang mana yang Tuhan sebenarnya? Kan tadi itu sudah dijawab, Bang. Iya, siapa Tuhan yang sebenarnya kalau satu? Nah, nanti aku oke, sekarang kamu jangan potong, ha? Aku jawab. Boleh. Jadi kalau Tuhan yang benar itu satu, siapa? Tidak. Yang mana Tuhan yang benar? Akui dulu, tidak dipotong karena saya perlu Udah dijawab waktu menjawab. saja. Dijawab saja. Ya, makanya kamu itu sopan, Bang, disiplin. Nanti Udah tinggal potong-potong dijawab. buat apa? Mau dijawab atau tidak? Iya, mau lah, aku naik sini Oke, untuk menjawab. silakan. Tapi jangan dipotong, janji dulu. Jadi, Kamu yaudah tidak sopan. silakan. Oke. Silakan. Ya, coba soal, aku jawab. Soal dulu. Soalan kamu yang tadi ulang dulu. Loh, Apa? Ayo dijawab. ya coba tadi apa soalan kamu tadi? Iya, kalau Tuhan itu satu yang benar itu Tuhan siapa? Ya Tuhan orang Kristen lah. Kalau Tuhanmu itu satu, kan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Kalau kau bilang satu, Tuhan yang mana yang benar? Lah, dalam iman kami di antara anak dan Bapa Roh Kudus itu adalah satu. Jadi Tuhan kami satu. Ya, satu itu yang mana? Yang Bapa apa yang Anak? Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus Lu adalah tambah satu. lagi satu gimana sih? Tadi dua aja kita masih ribut, kamu tambahin lagi satu. Ya sudah. Jadi Kalau ada kamu berapa? tidak Dua apa tiga apa satu? Karena faham, Bang, di dalam kepercayaan kami, saya jelaskan dari segi iman saya. Tapi Tadi kamu kita mau bicara dua loh, Tuhan Bapak, Tuhan Anak. Kenapa kamu tambahin lagi Tuhan Roh Kudus? ya bagi kami itu satu. Sekarang saya jelaskan kenapa satu. Oke? Kamu dengar. Nanti supaya soalan kamu tidak diulang lagi.
Ini sudah disoal dari tadi nih. Iya, jadi yang mana antara tiga ini, Bapa, Anak, Roh Kudus, yang mana yang betul? Dalam Alkitab kami juga dikatakan Tuhan itu satu. Ya, yang mana yang satu? Ya, Allah Bapa itu anak, Allah Anak, Allah Bapa itu satu. Di dalam kami itu tidak dapat dipisahkan itu, Bang. Kami tidak boleh menganggap hanya satu. Jadi Bapa. berapa? Kalau satu yang mana? Jadi berapa? Ya ampun. Iya, yang satu yang mana? Saya jelaskan, Allah Anak, Allah Bapa itu adalah Yang satu yang mana? Yang satu yang mana? Betul. Yang satu yang mana kan saya sudah jelaskan, Allah Anak dan Allah Bapa itu satu. Mau apa lagi yang Terus- satu yang mana? Terus Roh Kudus di mana? Roh Kudus di mana? Kalau Anak dan Bapa itu Oh, satu. kamu mau Kudus cari di mana? Roh Kudus? Mau cari kau? Kau yang bilang. Kau yang bilang tadi. Buat apa kamu cari, Bang? Itu bukan Tuhanmu. Cari saja Allah sama Muhammad. Kan gampang. Udah mulai dadang. Jadi Roh Kudus itu bukan Yesus ya, tapi Roh Kudus Tuhanmu. Roh Kudus itu Yesus atau bukan? Oh, dalam iman itu bukan, Bang. Oh, bukan. Dia Roh Kudus, Yesus, Bapa itu pribadi yang berbeda. Oh, tapi Roh Kudus itu Tuhan. Itu disebut Tritunggal. Oke, jadi Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Ya, Tuhan, kami anggap itu Tuhan. Nah, Roh Kudus Tuhan. Kami percaya itu Tuhan dalam iman kami. Ya, kan ini kan pribadi yang berbeda. Roh Kudus ini Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Ya, Ada Tuhan Roh Kudus, ada Tuhan Yesus. Ada berapa Tuhan? satu. Satu ini yang Roh Kudus apa yang Yesus? Kamu tanya dulu kenapa satu? Alasan saya kenapa satu, tanya dulu. Enggak, aku nggak mau nanya begitu. Satu ini yang mana? Yang Yesus apa yang Roh Kudus? Makanya soalan kamu begitu, kamu tidak mengerti. kami punya alasan tersendiri. Masa kami mau ikut kepercayaan kamu, kan tidak mungkin kan? Nah, Jangan membodohi diri sendiri, Bang. Jadi Muhammad itu Rob tidak? Muhammad Rob. Nah, jangan ini selesaikan dulu yang ini. Tidak, Muhammad itu Rob. Allah itu Rob tidak? Bukan. Mau tanya dulu. Nanti dulu bukan. Oh, Muhammad bukan Rob. Bukan. Oh, Bukan. Kata Edis. terus yang kata Edis. ulama-ulama mengaku Muhammad kata adalah Rob Edis. itu bagaimana? Bukan, tidak ada ulama yang mengatakan Nabi Muhammad Rob. Itu kata Wih. Edis. Itu kata Edis. Nah, menurut Eh, Edis. Oke, menurut video Edis- saya hantar sama kamu, oke? Menurut- Video aku hantar sama kamu. Menurut Edis juga, Yesus itu punya Tuhan. Kamu sepakat juga nggak? Kalau perlu penjelasan dulu, Bang, supaya kamu mengerti. Jadi kamu setuju sama Edis? Mana? Jadi setuju kamu sama Edis? Yesus punya Tuhan. Belum belajar aku. Oh, lah belajar. Katanya tadi Yesus Tuhan. Kalau Tuhan Punya Tuhan itu tuh dari Edis TV lah. Kau tanya dia lah. Apa kaitannya dengan aku? ya, tadi kamu mengatakan Nabi Muhammad Rob itu kan Tuhan itu kan dari Edis. Nggak sekalian aja kamu akui bahwa Yesus punya Tuhan dari Edis. Coba nanti kamu ini. Udah capek aku Bang Nandar. Tapi mantap lah Bang Jaslin. Intinya kita hanya berdiskusi ya. Coba pikirkan lagi. Kalau ada Tuhan Roh Kudus, ada Tuhan Yesus, yang mana yang Tuhan? Kalau Tuhan itu satu, antara yang betul itu Tuhan Yesus atau Tuhan Roh Kudus. Nah, gini Bang. Nah, itu Semua dulu itu- buat renungan saja. Ya, Buat renungan. semua itu Tapi- sebenarnya ada penjelasannya, Bang. Nggak Waktu betul. waktu saya sekolah itu perlu waktu untuk menjelaskan, Bang. Tapi Anda- kalau waktu saya menjelaskan kamu potong-potong, mau macam mana orang sampai Saya nggak bawa kiamat pun pisau kau loh, tak saya akan motong-motong paham, apa? Saya nggak Loh. bawa pisau buat motong. Dari tadi kamu nyolot, Bang.
Kok nyolot sih? Saya berbicara sambil senyum kok dibilang nyolot. Loh. Saya nggak marah loh, saya nggak nyolot. Saya berbicara atas jawaban saudara. Tuhan itu menjadi manusia. Tuhan kami jadi manusia. Berarti kan nggak ada lagi Tuhan. Ternyata Anda mengatakan, oh, Tuhan masih ada di surga, itu Bapa. Lalu jadi manusia siapa? Tuhan Anak. Tuhan Anak menjadi manusia, ada Tuhan Bapa yang masih di langit. Ada berapa Tuhan? Ya kan, waktu Satu. aku menjelaskan kamu soal lagi. Itu kan nyolot itu. Satu lagi. Ini bagaimana ini? Tidak punya waktu untuk menjawab ini. Rumah apa ini? Saya mau tanya. Ini Kamu persidangan menjawab ini kamu sendiri. Apa ini? Kamu mau menjawab, tapi kamu sendiri tidak bawa Bible. Kamu sendiri tadi yang mengakui, saya nggak bawa Bible, saya lagi liburan. Apalagi sih? Kenapa kamu? Ya nggak masalah lah, tidak bawa Bible. Yang masalah itu kamu itu tidak Ya gimana bagi mau aku waktu menjawab? Kalau menjawab. nggak pakai Bible, ngarang. Itu tidak masalah. Yang masalah itu kamu tidak bagi aku waktu menjawab. Kamu terus soal terus. Itu ini rumah macam apa ini? Edis TV saja mendengarkan penjelasan orang Islam loh. Kamu Kata tidak. siapa? Kata siapa? Dari tadi buktinya coba putar balik rekaman tadi. Gimana? Mau dia ke sini lagi? Mau dia ke sini lagi? Takut kamu saya bagi jawaban itu. Kenapa bang kamu begitu? Bagi apa? Berapa yang dibagi? Loh, Ya. Berapa yang dibagi? Anda yang barusan mengatakan loh. Kamu Tidak, takut saya bilang. saya bagi jawaban katanya. Berapa yang kamu bagi? Berapa? kan saya menjawab. Aha. Apa hubungannya sama bagi-bagian? Ya sudahlah, kamu tidak mengerti itu. Aduh. Nah, kamu barusan yang ngomong bagi, kok kamu sendiri yang bilang nggak ngerti, gimana sih? Loh, kamu paham tidak? Aku bagi jawaban. Kamu tidak paham. Iya, tuh. jadi berapa jawabanmu kau bagi? Astaga bang, kamu tidak belajar seni kata bang. Kok seni ada kata di seni, gimana sih? Bagi itu lawan dari kali. Kamu mengaku pintar kok, pemikiran kamu begini bang. Nah, coba kamu koreksi dulu, jawaban apa yang mau kau bagi? Ada berapa jawabannya? Soal bang, aku bagi jawaban. Kamu pemikiran kamu kenapa bang ini? Iya, bagi apa? Bagi berapa? Kalau tiga nih dibagi satu ya 3. Jawaban kamu bagi berapa? Apa sih? Jadi kok kayak begini deh? Ya, soal yang lain, yang lain. Apa bagi-bagi ini bagi-bagi kali-kali ini kamu ini cakap apa ini? Udah barusan kamu bilang sendiri loh, aku bagi jawaban. Jadi berapa? Jadi berapa? 3 atau 1? Lucu kali. Lo yang lucu Anda sendiri yang berbicara bagi jawaban. Udah lagi aja Jesslyn. Nanti siapkan Bible, baru diskusi naik lagi ya. Oke. Ya, karena nggak enak kamu nanti dikira ngawur jawabnya, ditertawakan oleh saudara-saudara Kristen, ya kan? Nah, mungkin lah. Orang-orang Kristen pasti paham lah apa yang saya cakap. Kata siapa? Kalau saya tanya, ya kalau saya tanya Anda yang jadi manusia itu firman Tuhan atau Tuhan? Yang tidak mau mengerti dan tidak mau mendengarkan penjelasan saya itu hanya orang Islam, bang. Oke, coba kamu jelaskan. Oi, soalan yang mana saya jelaskan, coba. Jangan nih, capek aku nih. Tapi menarik juga orang ini, Itu. kuat mentalnya. Kenapa? Tahu lah orang dia nggak siap Bible, nggak siap data, mau diskusi apa kita sama dia? Udah dibilangnya. Ya usah Tuhan itu diskusi, sudah biar menjadi jadi manusia. bertanya aja. Oh ya udah, silakan Terus bertanya. Tuhannya manusia. Jesslyn. Tuhannya kan jadi manusia. Kutanya lagi, kalau Tuhan sudah jadi manusia kan udah nggak ada lagi Tuhan kan? Kan udah jadi manusia. Dibilang masih ada Karena Tuhan. Tuhannya manusia. Ya Tuhannya Tuhan manusia. itu kan sudah jadi manusia gitu kan.
Lalu ku tanya lagi, Tuhan yang di Iya. langit udah nggak ada? Masih ada, Tuhan Bapa. Jadi ada Tuhan yang jadi manusia, ada Tuhan Bapa yang masih di langit. Ada berapa Tuhan? Hanya Satu di bumi jadi manusia, yang satu masih di langit. Ada berapa dong? iya iya iya. Nah, Banyak. dia bilang satu. Ini Oh, masa Tuhan satu? satu tapi banyak. Ah, gitu bisa jadi. Tambah lagi Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan. Berapa Tuhan? Dibilangnya satu juga. Nah, Roh Kudus, Kan satu kan Allah- begini di Kristen. Roh Kudus, Anak sama Bapa. Berapa Tuhan kamu bilang? Satu Ya kan? gini. Tuh. Tadi aku Satu. sudah bagi. Tadi Kalau aku satu-satu aku sayang ibu, satu, Nanti dulu. satu gitu ya. dengar dulu. Tadi aku sedang bagi jawaban tadi, sedang bagi penjelasan tadi. Tapi kamu potong-potong. Makanya Tidak saya jadi bilang, menjelaskan. kamu tidak sopan. Kamu itu tidak disiplin, Bang. Waduh. Sekarang tanya lagi, kamu potong lagi. Saya bagi penjelasan, kamu potong lagi. Sampai bila begini, sudah berapa menit aku di sini? Astaga. Oh, cakap nih. Awak nak jelaskan apa ke? Ya sudah, aku belajar bahasa Indonesia dulu, baru aku masuk room balik. Tak payah, kami ngerti. Saya paham awak cakap apa. Ya inilah Awak lagi mana jelaskan. paham masalahnya. Ini si Ya, Kang okey Dito lah, ini okey mana lah. paham. Awak cakap laki-laki ni tak faham ah. Sekarang saya ni perempuan macam mana ni? Mana tahu dengan perempuan awak bisa faham kan? Laki-laki awak tolak kan? Ha, saya tanya sama awak. Awak ni mau menjelaskan Tuhan awak ada berapa? Tuhan ada berapa? Oke. Satu. Tuhanmu satu. Gini, Gini, gimana? Allah Bapa di dalam iman kami orang Kristen, Bapa kami Bapa adalah kami Tuhan juga, Anak Tuhan juga. dan Roh Kudus Tuhan juga. Anak Tuhan juga juga. Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan. Bentar. Allah Bapa Tetapi- Tuhan juga. Ya. Tetapi Kalau kenapa sudah pakai juga itu ada berapa Tuhan itu? Kang itu laki-laki, Lord Oreo laki-laki juga. Berarti ada berapa laki-laki di situ? ya dalam Satu. kejap. Satu. Ya, sebentar. Dalam ajaran kami dalam Bible, tetap kami anggap itu satu. Itu diajarkan dalam Ya, rasul-rasul. dianggap Bang. satu ya. Ya. Dianggap satu. Nah, Bisa nggak kamu menganggap kalau saya adalah Tuhan? Alasannya adalah karena apa yang diajarkan oleh Yesus itu sama juga diajarkan oleh Bapa. Yesus dan Bapa itu tidak bertentangan. Sebab itu Oke. kami Menurut punya Bapa, alasan itu adalah satu. siapa Tuhan Mereka satu satu-satunya menurut kemuliaan. Bapa? Oke, satu kemuliaan. Menurut Bapa, siapa Tuhan satu-satunya? Coba ulang. Menurut Bapak, kamu bilang aku Bapak atau apa ini maksudnya? Menurut Tuhan Bapa, Tuhan awak kan ada Tuhan Anak juga, ada Tuhan Bapa juga, ada Tuhan Roh Kudus juga. Saya lagi tanya, menurut Tuhan Bapa ada berapa satu-satunya? Siapa satu-satunya Tuhan? Siapa? Namanya siapa? Menurut Tuhan Bapa, satu-satunya Tuhan adalah Menurut Tuhan Bapak, mana ada Bapak bagi penjelasan begitu? Oh, jadi Bapak tidak pernah menjelaskan siapa Tuhan? Waduh. Menurut Tuhan Bapa, Tuhan awak kan ada Tuhan Anak juga, ada Tuhan Bapa juga, ada Tuhan Roh Kudus juga. Saya lagi tanya, So. menurut Tuhan Bapa ada berapa satu-satunya? Udahlah. Siapa menurut Yesus? Siapa? Namanya siapa? Menurut Tuhan Bapa, satu-satunya Tuhan adalah Menurut Tuhan Bapak, mana ada Bapak bagi penjelasan? menurut awak tadi Tuhan ada satu. Jadi Bapak tidak pernah menjelaskan siapa Tuhan. Satu. Menurut Yesus siapa satu-satunya Tuhan? Saya tahu awak pintar, saya tahu awak cerdas, saya tahu awak sudah berpikir, saya tahu awak tertampar dengan naluri awak. Tapi macam mana lagi Kristen ajarkan begitu? Beta tidak bisa membantah isi kitab beta karena Tuhan ada tiga, tapi beta harus mengaku Tuhan itu satu. Itu yang disebut dengan doktrin. Jadi doktrin ini adalah
pengajaran yang dianggap benar tanpa perlu diuji dan bertentangan dengan ilmu pun tidak masalah, yang penting dianggap benar. Seperti awak menganggap Yesus adalah Tuhan juga, tak peduli awak apakah dia Tuhan atau tidak, yang awak pedulikan dia dianggap Tuhan. Masalahnya soalan kamu itu banyak, mana satu yang saya jawab ini? Satu saja dari tadi, awak tak jawab yang pertama, saya kasih yang kedua yang lebih mudah. Awak tak bisa jawab, menurut Bapa, Tuhan dalam perjanjian lama, satu-satunya Tuhan itu siapa? Awak tak jawab. Saya tambah, oke lah, skip. Tak usah dipikirkan itu. Sekarang saya tanya, menurut Yesus, siapakah satu-satunya Tuhan? Awak tak nak jawab lagi. Karena saya tahu di dalam hati dan dalam pikiran awak, dalam your mindset sekarang ini, awak sudah tahu mana betul mana salah, tapi awak tetap harus menolak itu. Kenapa? Saya tidak menolak, Kak. Soalan kamu lucu. Kok bisa kamu berpikir menurut Yesus itu? Gimana ceritanya? Jadi Tuhan itu menurut siapa? Menurut kamu berarti? Berarti Yesus tidak pernah memperkenalkan siapa Tuhan berarti? Dari mana kamu tahu kalau dia Tuhan? Wah, Tuhan itu, informasi tentang Tuhan itu yang tahu satu-satunya ya Tuhan itu sendiri. Kita tahu karena diberitahu oleh Tuhan. Kalau Tuhan tak beritahu, memang awak bisa tahu siapa Tuhan? Apakah Anda bisa tahu siapa Tuhan tanpa diberitahu oleh Tuhan? Waduh. Jangan siapa Tuhan menurut si Erik, siapa Tuhan menurut Cahyono, siapa Tuhan menurut si Bambang. Kenapa? Kalau menurut mereka, jangan menurut saya. Jangan menurut Anda, menurut Yesus saja. Kalau Anda percaya kepada Yesus, kecuali Anda tidak percaya sama sekali kepada Yesus. Begitu. Oke, menurut Yesus. Gini, Kamu Kak. tahu Tuhan dari siapa? Yang memperkenalkan kamu Tuhan itu siapa coba? Siapa orang yang memperkenalkan? Nah, menurut Yesus siapa Tuhan? Yesus berkata kepada Filipus, ketika kamu melihat aku, kamu juga melihat Bapa. Orang yang percaya aku, dengar dulu, sebab itu kamu sama saja dengan si King Dito ini. Ya lanjut, sorry, maaf. Kamu boleh, kamu ini tidak sebaran satu room gak ini sama Yonatan ini? Iya, sama jangan dibaper, masa laki-laki kayak gitu. Saya cubit kamu nanti. Udah nggak usah nangis, lanjut. Bukan, disiplin itu penting. Iya udah, saya udah ambil makan jagung nih. Kamu ngomong saya makan jagung. Teguh. Gini, Kak. Yesus berkata kepada Filipus, ketika kamu melihat aku, kamu juga melihat Bapa. Ketika kamu percaya kepadaku, kamu juga percaya kepada Bapa. Karena aku dan Bapa adalah satu. Segala kuasa di dunia dan di surga telah diserahkan ke tanganku. Jadi kami dalam iman kami, kalau pertanyaan kamu menurut Yesus siapa Tuhan satu-satunya, sepatutnya kamu bertanya menurut saya di dalam iman kami. Nah, ketika kami percaya kepada Tuhan, Yesus adalah Tuhan kami satu-satunya. Nah, kalau kamu tanya menurut Yesus, ya menurut Yesus mana pernah mengakui sayalah satu-satunya. Itu iman kami percaya Yesus adalah Tuhan kami. Ketika kami percaya kepada Tuhan, maka kami juga percaya kepada Bapa, kami juga percaya kepada Roh Kudus. Jadi semua itu tapi hanya dimulai dari Yesus saja. Begitu, Kak. Coba bagi jawaban.
Udah ya. Apa lagi? Coba kakak Jadi apa masih Yesus tidak apa pernah yang kakak tidak mengaku paham? sebagai Tuhan. Ya jelas lah. Tidak pernah. Tapi kamu tuhankan. Begini, Yesus tidak pernah tidak. Kalau bilang mengakui itu ada di Alkitab kami. Tapi kalau minta disembah itu tidak ada. Saya tidak bilang dia minta disembah. Di mana dia mengatakan kalau dia adalah Tuhan. Oh, dalam Yohanes ada tertulis kalau kamu mengatakan Ada 13 aku guru dan 13. Tuhan, ya, Oke. maka benarlah katamu, aku adalah guru ataupun Tuhan. Kamu tahu tidak kata Tuhan di situ diterjemahkan dari kata apa? Kata Tuhan di situ diterjemahkan dari kata kurios. Apakah setiap orang yang dipanggil kurios mengaku kurios itu adalah Tuhan menurut kamu? Itu kan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indo. Memang terjemahannya adalah Makanya di dalam kitab kamu pemilik keledai yang diambil Yesus juga sebagai kurios atau Tuhan. Apakah dia juga Tuhan? pemilik keledai. Kamu pernah nggak dengar dia ngambil keledai? Lalu datanglah yang punya keledai tersebut dalam kitab Lukas. Dan itu ternyata terjemahan dari kata kurios juga. Nih, kamu Oh, ya? pernah dengar itu nggak? Iya. Nih, Baru tahu aku. Lukas 19:33. Nih, saya kasih kamu data ya. Tahu saya itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani dan itu Betul, Yunani. Theos. No, bukan Theos tapi Tahu, kurios. Kalau Theos itu untuk father. Nih, saya tunjukin sama kamu. Theos itu kalau terjemahan dalam Malaysia itu Sabar Allah. dulu. Gimana kalau kita lihat datanya aja? Sebelum kamu banyak bicara nanti salah. Lebih baik saya Silakan. tunjukin kamu datanya saja. Oke? Boleh? Siap, Disiplin siap. ya. Oke. Saya bukakan kamu Yohanes 13 ayat 13 yang ayat yang kamu maksud tadi, Dek. Nih, kamu tengok di laptop saya nih. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ini kan yang kamu maksud. Nah, coba kamu klik di sini bahasa aslinya. Kata Tuhan ini menggunakan kata apa di sini? Kata kurios. Paham ya? Nah, sekarang kamu lihat kitab Lukas 19 ayat 33. Ketika mereka melepas keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu. Mari kamu lihat dalam bahasa aslinya. Ya. Kurios. Jadi kata kurios itu artinya pemilik. Yesus memang pemilik, tapi pemilik umatnya, bukan pemilik alam semesta. Yang kita bicarakan ini adalah pencipta langit dan bumi, pemilik alam semesta. Bukan nabi sebagai pemilik umatnya, karena setiap nabi itu memang pemilik umatnya. Jadi kalau kamu mengatakan dia mengaku Tuhan karena dia bilang seperti ini, ya kalau gitu setiap yang dipanggil kurios adalah Tuhan. Karena kata Tuhan di situ diterjemahkan dari kata kurios, bukan kata Theos. Coba kamu carikan satu ayat di mana Yesus mengaku sebagai Theos. Tidak ada. Thomas pernah kaget memang. Dia mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Bukan berarti dia menuju kepada Yesus. Nah, lagi pula kriteria Theos tidak ada pada diri Yesus. Kenapa saya katakan begitu? Theos dalam perjanjian lama itu roh menurut kalian. Yesus manusia. Theos tidak pernah berdoa kepada Yesus. Yesus berdoa kepada Theos. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, semua kehendak Bapa. Masa Theos diatur Theos? Ya. Apa Theos itu roh Allah maksudnya? Oke. Orang Kristen selama ini percaya bahwa roh Tuhan yang melayang-layang di atas air, maksudnya Tuhan itu berbentuk roh dalam kitab perjanjian lama. Apakah kamu sepakat dengan pandangan orang Kristen yang mayoritas mengatakan kalau Bapa itu adalah roh? Iya. Yang mana? Yang tadi dulu. Soalan yang pertama dulu.
Yang mana? Yang tentang yang kurios. Dulu aku jawab dulu yang kurios dulu. Silakan kamu jawab, tapi pakai ilmu ya. Pakai Oke, linguistik ya, jangan pakai sembarangan ini loh, asumsi. Saya makan jagung dulu. Siap. Gini Kak, kurios itu boleh dalam bahasa Yunani itu boleh diterjemahkan, diartikan dalam kata Tuhan. Kenapa? Dan kata Tuhan. Nah, kurios itu dalam Yunani boleh digunakan dalam kata Tuhan, boleh juga digunakan dalam kata Tuhan. Kenapa pemilik keledai itu dikatakan kurios? Karena dia tuan pemilik daripada keledai itu. Yang milik, siapa tuannya keledai itu? Ia yang pemilik itu, maka dipanggil kurios. Ahai engkau kau tuan pemilik keledai. Tetapi ketika kurios ini digunakan kepada Yesus, maka Yesus itu adalah Tuhan sebagai orang Kristen, maka dia diterjemahkan sebagai Tuhan kalau itu tertuju kepada Yesus. Jadi poinnya kalau Tuhan kurios keledai jadinya Tuhan keledai gitu. Ada keledai Tuhan. Loh. Agak unik Rifa sama Bang Nandar, Pak Oreo, aku izin mau pulang dinas. Udah capek aku ketawa. Izin dulu ya, turun. Dengar dulu. Terima kasih banyak Bang Nandar sama Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku boleh lanjut Kak? Aku lanjut dulu. Enggak, Dek. Oke. Sudah makan belum? Kenapa si Dito? Kamu sudah makan? Belum Kak, belum lagi. Saya sambil dengan kamu makan jagung ya, soalnya saya lagi nggak makan nasi. Oh, tidak masalah. Ya. Gini Kak. Lanjut. Kamu Kenapa? nggak bisa malur Oreo ya? Oh. Kenapa kurios itu diterjemahkan Tuhan? Karena itu kok yang menterjemah itu kan karena itu ditujukan kepada Yesus. Dalam iman kami itu kan terjemahan dalam Bible. Dalam iman kami menganggap, kami itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami yakini, keyakinan iman kami adalah Yesus adalah Tuhan. Maka kurios itu diterjemahkan sebagai Tuhan karena itu ditujukan kepada Yesus. Kenapa kurios itu diterjemahkan sebagai Tuhan kepada pemilik keledai? Karena dia ditujukan kepada pemilik keledai. Dan tidak ada orang mengimani dia pemilik keledai ini Tuhan. Karena dalam Yunani, kurios itu kata kurios itu boleh diterjemahkan dalam kata Tuhan, boleh juga diterjemahkan dalam kata Tuhan. Nah, begini. Ini sebagai contoh. Dalam bahasa Inggris, cinta itu artinya love itu artinya cinta. Nah, dalam Indonesia ataupun Malaysia ada yang namanya aku mengasihimu dan aku mencintaimu. Tapi dalam bahasa Inggris itu sama Kak. Tidak ada yang sama-sama I love you. Aku mengasihimu juga I love you. Aku mencintaimu juga I love you. Itu semua tergantung dari cara kita menyampaikan. Begitu itu sama artinya, itu demikian juga sama dengan kata kurios. Jika itu ditujukan kepada Yesus, maka itu diterjemahkan oleh kurios ini diterjemahkan sebagai Tuhan. Nah, kalau itu ditujukan kepada pemilik keledai, iya diterjemahkan sebagai Tuhan. Tidak mungkin kan si pemilik keledai ini dianggap Tuhan. Siapa yang mengimani dia? Agama mana yang mengimani dia sebagai Tuhan? Tidak ada kan? Memang pada waktu Yesus hidup itu siapa yang mengimani sebagai Tuhan? Ya. Waktu Yesus hidup, yang mengimani dia sebagai Tuhan siapa? Waktu Yesus hidup selama 30 tahun itu. Murid Yesus yang mengimani bahwa Yesus Tuhan itu siapa? Ya jelaslah waktu itu kan kita belum ada Nggak yang ada. Ya, Nggak ada Pak Jaslin, nggak ada.
Ya. Lah, Yang itu pertama, murid-murid aku itu kan. dikit-dikit. Enggak, salah Jaslin, miskonsepsi Itu kamu. rasul-rasul. Yang pertama, miskonsepsi. Tahu nggak miskonsepsi? Pernyataan pertama tadi, saya cuma dari tadi saya diam nonton gitu nyimak. Pernyataan pertama Anda tadi, Kurio itu dinyatakan sebagai Tuhan hanya untuk Yesus, sedangkan Kurio itu dinyatakan Tuhan hanya sebagai milik kedai. Itu konsep yang berbeda namanya. Nah, itu kalau dalam istilah secara akademis itu Anda salah. Jelas-jelas salah kaprah. Kalau Anda masuk di lingkungan akademisi, itu Anda ditertawakan orang, Pak Jaslin, ya. Jadi salah kaprah kalau anggapan seperti itu. Di dalam konsep penterjemah itu ada namanya teknik atau metodologi. Nah, jadi seperti itu, nggak bisa langsung ini kuriosonya untuk Yesus sebagai Tuhan, itu nggak bisa. Sebetulnya terjemahannya LA itu yang salah atau keliru, tapi sengaja dipaksakan. Itu poinnya, ya. Nah, itu saya mengkritisi Anda. Jadi kalau dalam istilah akademisi itu miskonsepsi namanya, ya. Jadi Bang, konsep yang keliru, ya. Alkitab Atau bisa itu- dikatakan namanya cacat akademis, ya. Alkitab itu bahasa Dan- asli dia Yunani, Bang. Betul, saya setuju. Saya nggak pernah menyalahkan. Terus yang salah di mana? Kesalahannya adalah kalimat Anda mengatakan Kurio itu sebagai Tuhan, itu salah. Ya, LAI-nya itu salah cetak gitu loh. Tetapi memang disengaja kesalahan tadi. Nah, itu poinnya, ya. Kesalahan tadi. Tetapi karena Anda tetap konsep doktrin tadi lebih kuat, maka konsep pengetahuan itu rendah gitu. Akhirnya apa? Yang dimenangkan adalah doktrinnya Anda. Doktrin adalah konsep yang dibangun oleh bapak-bapak gereja. Seperti itu. Jadi harus wajib dimani, walaupun itu salah dalam hal penerjemahan. Nah, gitu ya. Makanya itu harusnya orang-orang saya ya jangan sampai lah keliru lagi ya. Perguruan tinggi, sekolah tinggi teologi itu harusnya berpikir dan ada mengkritisi kondisi. Jangan mengambil atau mengajarkan kepada orang itu salah. Maka itu salah sampai ke turunannya, sampai cucu cicitnya, seperti itu ya. Jadi jangan pakai imani. Saya paling nggak suka kalau konsep imani aja. Coba pakai logika, rasional dan pengetahuan. Itu poin utama kalau kita memiliki ideologi atau agama, ya. Itu aja. Lanjut. Siap. Kamu tadi mengatakan bahwa dipaksakan dan salah terjemahan. Bang, ayat Alkitab itu yang benar, di dalam ayat Alkitab bertulis benar, aku adalah guru dan Tuhan. Itu diterjemahkan dari kitab aslinya. Kata-kata itu bahasa asli itu dari Yunani, Bang. Jadi Yunani itu, dalam terjemahan Yunani itu, kurios itu boleh diterjemahkan dalam kata Tuhan. Miskonsepsi lagi, saudaraku. Itu miskonsepsi. Tau nggak miskonsepsi? Pas Jaslin pernah studi nggak sarjana? Pertanyaan saya. Pernah ngambil perguruan tinggi nggak? Pernah kuliah nggak? Itu aja jawabannya. Nah, kalau Anda pada paham maksud saya miskonsepsi, maka Anda paham. Ada namanya misunderstanding di situ konsepnya, ya. Nah, jadi itu aja. Terima kasih. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.